Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada kawan-kawan semua, kepada teman-teman. Salam hormat Simplifam kepada ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, opung, adik-adik, semua para remaja putra dan putri. Semoga hari ini, besok, dan seluruh hari teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, ya, berlimpah ruah rezeki dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, ya, satu set insya Allah. Dan insya Allah semoga teman-teman semua dalam keadaan bahagia, ya, punya duit bahagia, alhamdulillah. Nggak punya duit bahagia juga, ya, insya Allah, karena kita selalu bersyukur, ya teman-teman. Kalau selalu bersyukur insya Allah bahagia terus gitu, ya. Hari ini Simplifam ingin sharing kepada teman-teman, ya, bukan mengajari dan juga bukan menggurui, ya, bukan. Jadi hari ini Simplifam kembali hadir, ya, tanggal 5 Agustus 2022, meneruskan konten video komparasi antara menanam pohon anggur dan menanam pohon durian. Komparasi itu adalah perbandingan, ya, perbandingan atau perbedaan, ya, kita mencari perbedaannya, ya, ketika menanam anggur dan ketika menanam durian gitu. Yang mana untuk part yang pertama itu judulnya membuat lubang tanam, ya, bagian pertama kemarin teman-teman, ya, di konten sebelumnya. Nah, hasilnya apa sih? Hasil yang didapati dari kedua perbedaan ini ya sama, ya teman-teman. Ketika membuat lubang tanam bisa dilubangin dulu, ya, semeter, diameter semeter atau setengah meter, ke bawahnya 50 cm gitu, ya. Itu sama, ya, tergantung space dan keadaan lingkungan teman-teman semua gitu. Membuat lubang tanam ya sama gitu. Bedanya ketika mendapati durian yang kecil sama yang besar udah gitu aja. Kalau ketika mendapati bibit durian yang lebih besar ya lubang tanamnya lebih besar gitu. Diameternya 1 meter atau enggak 2 meter lubangnya gitu, ya. Kalau anggur kan kecil, ya teman-teman, paling 20 cm. Paling 20 cm lubangnya gitu. Tapi sementara lubang anggur aja dia bisa setengah meter, ya, lubangnya, atau enggak ada yang 1 meter gitu. Sebenarnya sama, ya teman-teman, kalau ingin memperoleh lubang tanam yang baik ya lubangnya yang besar gitu. Kemudian diisi dengan media tanam. Nah, itu mengisi dengan media tanam itu adalah bagian yang kedua. Nah, bagian yang pertama ini kemarin udah Simplifam share, ya. Membuat lubang tanam itu jadi dilobangin dulu terus didiemin teman-teman, itu lebih baik, ya. Menghilangkan zat-zat yang tidak baik seperti amoniak, ya. Mungkin panas, ya, di dalam atau bekas-bekas racun atau bekas tembaga kayak gitu, ya teman-teman. Tapi itu sih bagus, ya, sebenarnya. Kemudian diisi dengan media tanam setelah kurang lebih 1 minggu didiamkan, bagusnya sih sebulan, ya. Bagus, ya. Sebulan kemudian diisi dengan media tanam. Diisi dengan media tanam ini adalah part yang kedua. Kemarin udah Simplifam sharing, ya. Media tanamnya apa yang kemarin, ya teman-teman, dengan diisi dengan media tanam yang karungan yang bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat, ya teman-teman. Di dalamnya ada sekam bakar, ya, tanah lembang, kokopit, ya. Kemudian ada humus, ya, ada kompos, ya. Bagus lagi di situ ada humus bambu, ya teman-teman. Humus bambu itu bagus banget, ya. Humus bambu itu bisa diperoleh dari bagian daun, ya. Ada 2 humus bambu, bagian daunnya dan bagian bonggol bawah atau akar, ya. Ada 2 bagian, dua-duanya bagus, ya teman-teman. Humus bambu itu mengandung jamur trichoderma, ya. Bagus banget. Kemudian ada lagi kohe kambing di dalamnya. Kohe kambing itu lebih prefer memakai kohe kambing yang
halus ya teman-teman, karena ketika mau pakai kohea kambing yang masih bulat-bulat kering gitu, Simplifarm pastikan 5-10 tahun masih bulat terus. Ya teman-teman, nanti insya Allah Simplifarm akan buatkan konten terkait komparasi kohe kambing yang bulat dengan kohe kambing yang halus gitu. Jadi teman-teman kalau menggunakan kohe kambing ya yang halus ya, jangan yang bulat. Karena ya 5 tahun 10 tahun masih bulat terus gitu. Nah, kemudian ini udah kita lewatin kemarin, media tanamnya udah kita isi ya. Kita isi, kita diamkan. Nah, tanda bahwa media tanam ini udah dingin ya, udah aman untuk ditanam dengan bibit adalah munculnya gulma. Munculnya tumbuhnya rumput, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nah, itu aman untuk ditanam gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung tanam juga nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu juga, tapi lebih aman kalau menunggu 2 minggu, 3 minggu atau enggak sebulan, itu lebih bagus lagi gitu. Kenapa aman? Ya karena memang media tanam yang kita beli dari toko pertanian itu memang dari pabrikannya emang udah lama ya, kemudian di packing, di karung, kemudian dikirim ke toko-toko pertanian pun itu lama di situ, ngendapnya lama ya. Kalau bisa langsung laku ya kadang nggak laku, lama juga ngendap di situ berbulan-bulan gitu. Jadi ketika kita pakai ya udah aman insya Allah gitu. Jadi itu adalah salah satu gambaran ketika mengisi media tanam dengan media tanam yang udah siap pakai seperti itu. Apabila teman-teman tinggal di perumahan ya, tinggal di perkotaan yang jauh dari hutan, jauh dari sawah, jauh dari sungai. Nah, kalau dekat dengan ketiga keadaan itu, teman-teman dapat gratis ya, ngambil di hutan, ngambil di sawah ya, persawahan gitu kan, di situ banyak sekam lapuk ya, teman-teman bisa pakai humus bambu ya, di pesawahan tuh banyak. Tapi kalau tinggal di perkotaan, di pinggir-pinggir jalan gitu agak susah ya. Nah, hari ini adalah konten video ya, perbandingan antara menanam pohon anggur import dengan durian, itu part ketiga ya, yaitu grounding bibit. Nah, grounding bibit ini ketika bibit itu datang ya, kemarin Simplifarm udah sharing di konten video yang kedua ini, bibitnya udah datang nggak langsung ditanam, jadi dikarantina dulu menyesuaikan dengan kondisi cuaca ya, kondisi iklim ketika sampai di rumah kita. Nah, itu udah dilakukan. Nah, berikut ini Simplifarm ingin sharing kepada teman-teman proses menanamnya ya, sementara di halaman rumah ya, itu kan ada 2 lubang ya, yang satu dipakai untuk durian montong bawor kaki 3, yang satu lagi untuk musangking gitu. Nah, hari ini tanggal 5, sementara durian bawornya udah Simplifarm tanam kemarin dan sempat syuting untuk teman-teman beberapa hari yang lalu ya. Nah, musangking hari ini baru datang ya, tanggal 5 Agustus 2022. Jadi nanti dikarantina dulu sekitar 1 minggu, atau nanti insya Allah hari Jumat ya, hari Jumat pagi insya Allah Simplifarm akan sharing ketika menanam durian musangkingnya. Nah, berikut ini adalah video ketika Simplifarm menanam durian montong bawor kaki 3 gitu. Perbedaannya apa? Nggak ada, sama seperti anggur, tapi karena packing media tanam pohon durian ini dari penjualnya itu dilapisi dengan tanah liat ya, jadi tanah akarnya itu dilapisi dengan tanah liat, jadi aman, nggak burak ya. Artinya nggak burak itu ketika polybagnya itu kita belah, itu nggak burak dia ya, nggak, media tanamnya nggak berserakan seperti anggur, jadi lebih mudah durian. Tapi Simplifarm nggak tahu, kalau misalkan beli bibit durian dari tempat lain, Simplifarm belum pernah nyoba sih ya, karena memang alhamdulillahnya yang menjual bibit durian ini penjual yang bagus ya, penjual yang sering dipakai untuk perkebunan durian ya, para
pengusaha durian, kebun durian belinya di tempat yang Simply Farm beli ini gitu. Insya Allah valid ya bibit durian ini, karena packingannya juga luar biasa ya, keren banget packingannya. Itu Simply Farm ngelihat ya kayunya aja berapa gitu kan, kemudian dilapisi dengan tanah liat ya, media tanamnya, kemudian pakai karung juga, terus belum pakunya. Iya benar teman-teman, itu luar biasa ya dengan harga seperti itu ya. Kalau Simply Farm bilang sih ya insya Allah murah ya. Jadi Simply Farm beli yang 1,5 meter, sementara ada pucuknya yang turun ke bawah, ketika dikatasin ya bisa jatuhnya 2 meter gitu. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat proses ketika menggrounding durian montong bawornya ya. Kita saksikan video berikut ini. Hari ini Simply Farm ingin menggrounding ya, nih durian montong bawor kaki 3. Nah, lubang tanamnya udah ada. Nah, ini packingannya, polybagnya udah dibuka ya teman-teman, bisa lihat nih, udah dibuka. Nah, Simply Farm akan menanam, tapi agak silang ya. Di sini musangkingnya agak cenderung ke depan dan durian montong bawornya cenderung agak ke belakang gitu ya. Oke ya, ditunggu ya teman-teman. Simply Farm mulai grounding ya. Oke. Si udah ngomong sendiri. Si udah ngomong sendiri.
Nah ini ya teman-teman, Simplifarm udah grounding. Nanti Simplifarm akan lanjutkan dengan meratai kiri dan kanannya. Nah nanti insya Allah Simplifarm akan lanjutkan menanam durian musangkingnya yang sebelah sini gitu ya. Nanti Simplifarm akan lanjutkan lagi proses grounding durian musangking ya. Alhamdulillah ya teman-teman udah lihat tadi proses menggroundingnya ya. Menggroundingnya itu kan udah dilobangin ke bawah itu sekitar hampir 1 meter ya. Nah itu isinya udah media tanam semua teman-teman, dan insya Allah Simplifarm memastikan bahwa media tanamnya itu poros, jadi ketika disiram langsung menyerap air. Jadi Simplifarm hanya melobangi sesuai dengan tinggi daripada bibitnya ya, bibitnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah umpama. Jadi ini adalah tanahnya ya, tanah yang di dalam polybagnya kemudian dibeset. Nah mengelobanginya Simplifarm ya diameternya ya sepanjang ini ya gitu. Kemudian setelah ditanam meratakan tanahnya juga rata ya gitu. Jadi menanamnya nggak di atas tanah, maksudnya nggak menonjol ke tanah gitu ya teman-teman. Sementara para petani durian lebih cenderung dia tanahnya digalinya sedikit ya teman-teman. Jadi tanah bagian bawah ini digali sedikit gini ya, digali sedikit aja, kemudian bibitnya itu ditaruh di atas. Kemudian ini bagian tanahnya ini jadi bejendol gitu ya, maksudnya ada gundukan supaya mencegah air tidak tergenang di sini gitu. Sama anggur juga gitu ya, sebisa mungkin ketika bibit ditanam teman-teman bisa memastikan bahwa bibit itu tidak tergenang, jadi poros gitu ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah sekitar beberapa hari lagi ya setelah durian musangkingnya itu dikarantina, nanti Simplifarm ingin membuat ya konten terkait menanam pohon durian musangkingnya. Nah ada beberapa poin yang akan di follow ya oleh Simplifarm ya terkait durian montong bawornya itu kan udah ditanam. Nah indikasinya apa sih? Jadi indikasi positif dan indikasi yang negatif. Indikasi positifnya itu apa sih? Ketika bibit durian itu ditanam ya dalam waktu 1 bulan, indikasi positifnya adalah tumbuhnya tunas. Tunas-tunas itu tumbuh. Nih ibaratnya ini ya, tunas-tunas itu tumbuh, itu adalah indikasi positif. Kalau indikasi negatifnya sama sekali nggak ada yang tumbuh tunas gitu ya teman-teman. Itu indikasi negatif. Kalau indikasi positif dia mulai tumbuh tunas, berarti akar-akar ya yang udah kita grounding di tanah itu dia aktif, dia menjulur gitu, menjalar gitu. Nah kalau sampai dengan 1 bulan itu belum tumbuh tunas, berarti kita harus melakukan treatment khusus, sama seperti anggur. Indikasi positifnya adalah di pohon anggur ketika kita tanam, dia tumbuh tunas gitu, tunas baru atau tumbuhnya sulur gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kita follow terus ya, komparasi antara menanam pohon anggur dan menanam pohon durian. Kemudian nanti Simplifarm akan sharing lagi bahwa pohon durian itu membutuhkan pupuk daun. Nah, sementara pohon anggur perlu nggak? Tidak seperlu pohon durian. Kenapa begitu? Ya, keadaan itu berdasarkan pengalaman Simplifarm ya. Pengalaman Simplifarm bahwa pohon durian itu lebih memerlukan pupuk daun yang pengaplikasian pupuk daun itu kalau pagi itu sekitar jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Ketika sore hari itu pupuk daun diterapkan pada jam 3:30 sore sampai dengan jam 5 sore. Ketika permukaan stomata daun itu terbuka di bawahnya itu teman-teman. Jadi ketika menyemprot
pupuk daun jadi bagian bawahnya disemprotnya gitu. Nah itu lebih membutuhkan daun durian, pohon durian ketimbang pohon anggur gitu. Nanti insya Allah Simplifarm akan sharing kepada teman-teman ketika mengaplikasikan pupuk daun pada durian. Anggur perlu nggak? Boleh, tapi dosisnya lebih rendah. Nah, yang digunakan pupuk daunnya apa sih? Simplifarm kalau menggunakan pupuk daun memakainya Gandasil D. Gandasil D dengan dosis 2 gram, airnya itu 2 liter gitu teman-teman. Diaplikasikannya kapan? Ketika stomata daun terbuka sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, atau kalau sore ya sekitar jam setengah 4 sampai dengan jam 5 sore gitu. Insya Allah nanti itu mungkin insya Allah pada konten yang kelima atau yang keenam gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya, tetap semangat. Semoga menjadi amal jariah kita di akhirat dengan menanam tanaman, dan semoga menjadi oksigen manfaat buat seluruh makhluk hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.